Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lailu wan-nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Para pemirsa Safina TV di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk bertemu dengan bulan Muharram sebagai salah satu tradisi meneladani para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, para pengikut Ahlul Bait, para Syiah Ahlul Bait di mana saja mereka berada, kembali mengenang peristiwa kebangkitan Imam Husain di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Mereka duduk untuk mengingat kembali dan mengambil banyak pesan serta pelajaran dari kebangkitan Imam Husain alaihissalam. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik pada memperingati dan mengingat kembali peristiwa kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah bagaimana kita membangun kesadaran taklif kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, namun mereka menolak karena mereka merasa berat dan tidak mampu melaksanakannya, tidak mampu melaksanakan amanah tersebut. Namun amanah itu diterima oleh manusia. Sungguh manusia adalah zalim dan bodoh. Ayat ini adalah menjelaskan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberikan amanah kepadanya. Kita tidak sedang membicarakan berbagai pandangan para ahli tafsir tentang apa yang dimaksudkan amanah, namun bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taklif kepada manusia yang tidak mampu untuk dipikul selain manusia. Makhluk lain, binatang, pohon, gunung, langit, dan bumi tidak mampu untuk memikul amanah tersebut, memikul taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Namun manusia adalah mampu melaksanakannya. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji manusia, walaupun boleh jadi sebagian orang memahami bahwa kata zaluman dan jahula adalah sebuah celaan, tetapi yang benar adalah sebaliknya. Allah ketika menyebut manusia adalah bersifat zalim dan bodoh, itu bukanlah semua manusia, tetapi manusia adalah berpotensi untuk menjadi zalim dan juga sebaliknya menjadi adil. Manusia berpotensi untuk
menjadi bodoh, tidak paham apa-apa, sementara juga manusia berpotensi untuk berakal, memiliki berbagai kecerdasan, memiliki berbagai ilmu, hingga bahkan melewati kemampuan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dipilih oleh Allah untuk menerima taklif, untuk taat kepada Allah dengan kehendaknya, melaksanakan berbagai ketaatan, berbagai perintah, berbagai apa yang memang diwajibkan manusia untuk melaksanakannya, serta manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan segala larangan Allah, segala apa yang diharamkan oleh Allah, segala apa yang akan membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Semua itu dilakukan oleh manusia karena dia mampu untuk memilih, karena dia mampu untuk berikhtiar, mampu untuk berusaha, mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, karena kemampuan manusia untuk menggunakan akal sehatnya, serta kemampuan manusia untuk memahami berbagai firman Allah melalui nabinya dan para imam suci, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada saat yang sama, manusia yang disebutkan punya potensi untuk berlaku zalim dan bodoh adalah ketika manusia dikalahkan keinginannya dengan berbagai ujian yang juga dipersiapkan oleh Allah untuk manusia. Ujian berupa adanya musuh yang berupa setan, sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, kecenderungan-kecenderungan hewani yang ada dalam dirinya, serta iblis yang selalu mengganggu manusia dari jalan yang benar, dari menghamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian manusia menjadi lalai, menjadi lupa bahwa dirinya haruslah bersikap merdeka dan betul sebagai manusia. Sebagian manusia jatuh kepada sifat kebinatangan, lupa bahwa dirinya adalah hamba Allah. Maka Imam Husain di saat kondisi sudah tidak memungkinkan untuk menyampaikan berbagai petuah, berbagai nasihat, maka tidak ada jalan lain. Imam Husain harus melakukan sebuah kebangkitan. Karena itu dalam catatan sejarah perjalanan Imam Husain alaihissalam dari Madinah ke Mekah dan dari Mekah ke Karbala, Imam Husain menyampaikan banyak pesannya, banyak khutbahnya, dan Imam Husain bertemu dengan banyak pengikutnya serta banyak kaum muslimin di tengah jalan, yang sebagian mereka siap bergabung dengan Imam Husain, namun sebagiannya tidak siap untuk bergabung dengan Imam Husain. Sebagiannya menyerahkan pedang dan untanya kepada Imam Husain, namun Imam Husain menolaknya. Imam Husain mengatakan kepadanya, "Aku tidak butuh pedang dan kudamu. Aku hanya butuh dirimu. Aku hanya butuh engkau menyelamatkan dirimu dari api neraka. Engkau menyelamatkan dirimu untuk menjadi manusia sejati, manusia yang memahami taklifnya." Maka kebangkitan Imam Husain saat itu adalah berusaha untuk menyadarkan kesadaran yang harusnya dimiliki oleh setiap insan yang berakal sehat untuk bergabung bersama kebenaran,
melaksanakan tugas yang memang ada di pundaknya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperingati kebangkitan Imam Husain Muharram 1445 Hijriah adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi kita, agar setiap kita kembali mengevaluasi diri kita, kembali mengintrospeksi sejauh mana kita memahami taklif kita, sejauh mana ma'rifah kita akan taklif kita. Kita harus meningkatkan ma'rifah akan Allah, ma'rifah akan nabinya, ma'rifah akan para imam suci ahlul bait, ma'rifah akan tugas-tugas kita, ma'rifah akan taklif kita, baik taklif yang bersifat personal antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai kewajiban dan larangan yang harus kita pahami dan kita taati serta kita indahkan, ataupun taklif yang bersifat sosial dan komunal, dimulai dari dalam rumah tangga kita. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai suami, apa yang harus kita berikan kepada istri dan anak kita, baik itu waktu, tenaga, uang, perhatian, ataupun yang lainnya. Sangat naif ketika kita sebagai pengikut ahlul bait kemudian mengabaikan kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita untuk mengayomi anak dan istri kita, untuk memberi nafkah kepada anak dan istri kita. Begitu juga sebagai seorang istri, apa yang seharusnya dia lakukan sebagai salah satu anggota rumah tangga untuk suami dan anak-anaknya. Begitu juga seorang anak, apa yang harus dilakukan untuk ayahnya, untuk ibunya, serta untuk dirinya. Dan di tengah masyarakat kita juga punya berbagai taklif, kita punya berbagai kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Salah jika kita berpikir bahwa saya cukup memikirkan diri sendiri, atau bahkan memikirkan diri dan keluarga, dan berarti sudah selesai tugas saya. Masih banyak tugas lain yang ada di pundak kita, seperti dicontohkan oleh Imam Husain alaihi salam. Kalau Imam Husain berpikir akan dirinya, Imam Husain berpikir akan keluarganya, maka beliau tidak melakukan sebuah kebangkitan, tidak melakukan sebuah perlawanan saat itu. Tetapi Imam Husain juga merasa dan memahami bahwa juga ada taklif untuk menyelamatkan agama yang dibawa oleh ayah dan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain menyebutkan bahwa aku keluar, aku bangkit bukan karena kesombongan atau gagah-gagahan atau melakukan kerusakan di muka bumi, namun aku ingin memperbaiki umat kakekku Rasulullah. Aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka setiap kita dalam momentum ini juga harus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk menunaikan taklif yang ada pada diri kita. Apakah kita sadar bahwa kita juga punya kewajiban atas agama Allah ini, agama yang harus kita jaga, agama yang harus kita transformasikan kepada generasi muda kita, kepada generasi yang akan datang kita. Ajaran-ajaran agama yang harus dihidupkan di rumah kita masing-masing, dan ajaran agama yang juga harus dihidupkan di sekitar rumah kita. Tidak boleh kita abai dan acuh tak acuh. Coba kita lihat sekali lagi
apa yang disampaikan oleh Imam Husain alaihi salam ketika beliau menghadapi sebuah taklif di mana Islam sebagai taruhannya. Beliau mengatakan bahwa seperti aku tidak akan siap untuk berbaiat pada Yazid, karena dengan berbaiat pada Yazid maka berarti kita ucapkan selamat tinggal kepada Islam. Fa'alal islamis salam idh buliyat bira'in mithli Yazid. Maka kita pun dalam momentum Muharram 1445, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita ajak anak, istri dan keluarga kita untuk selain kita berusaha memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari taklif yang harus kita lakukan, begitu juga kita harus sadar bahwa kita punya juga taklif untuk menjaga agama ini, untuk menjaga eksistensi agama dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Kita juga harus mengajarkan kepada mereka yang belum mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya, baik dengan kemampuan ilmu kita, atau boleh jadi karena kemampuan skill yang kita miliki, atau dengan uang finansial kita. Minimalnya kita lakukan berbagai kewajiban yang ada pada harta dan finansial, yang itu semua adalah dalam rangka melanjutkan tongkat estafet yang kita terima dari Rasulullah kepada para imam suci Ahlul Bait, di antaranya Imam Husain alaihi salam, dan juga dilanjutkan oleh para ulama kita, dan itu harus kita lanjutkan ke generasi muda kita, khususnya kepada para pengurus Ahlul Bait Indonesia yang punya amanah lebih, yang punya taklif lebih daripada selain pengurus organisasi Islam Ahlul Bait Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami taklif dan tugas-tugas kita, untuk menyadari taklif dan tugas-tugas kita, serta Allah membantu dan membimbing kita untuk melaksanakan dan membumikan tugas dan taklif yang ada di pundak kita. Dengan demikian, benarlah kita sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai pengikut setia Imam Ali dan para imam suci Ahlul Bait, dan kita benar mengklaim bahwa kita sebagai pengikut Imam Husain yang pada hari-hari ini kembali ingin mengingat duka Imam Husain, kebangkitan Imam Husain, dan insya Allah akan punya dampaknya dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'i. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين